Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint tentang tujuan hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum Islam. Dengan anggotanya saya sendiri, Bunga Putri Denada, NPM 100-420-154. Dan saya Rajendra Fatan Syahid dengan NPM 100-420-215. Saya Muhammad Tazir Ramadan dengan NPM 100-400-20217. Saya Wati Dwi Putri dengan NPM 100-420-226. Dan saya Sitarini Satyanti Suwarno dengan NPM 100-420-246. Tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para ulama ushul fikih Hasan 119R sampai halaman 242 sering menggunakan istilah tujuan hukum Islam dengan maqasid al-syariah. Firman itu? Firman Allah. Ya, tentang ini tujuan hukum Islam. Firman Allah tentang tujuan hukum Islam. Quran Surat Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Dan artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya menjadi khalifah di atas muka bumi. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu sebagai makmurnya. Quran Surat Hud ayat 61. Allah menurunkan syariat supaya manusia dapat meraih kemaslahatan dan menghindari mudaratan. Jalbu masyalih wadarul mafasid. Imam Syatibi membagikan maslahat ini kepada 3 bagian, yaitu yang pertama, daruriyat atau primer. Yang kedua, hajiyat sekuler. Yang ketiga, hashiniyat tersier. Daruriyat atau yang primer, maqasid atau maslahat. Daruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Daruriyat, tujuan syariat agama adalah untuk menjaga 5 kemaslahatan. Al-kulliyat, al-khamsah. Yang pertama, agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, harta. 2. Cara menjaga al-kulliyat al-khamsyah. Pertama, dari segi adanya nahiyat al-wujud, yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. 2. Dari segi tidak adanya minahiyat atau al-adam, yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Aplikasinya, yang pertama, menjaga agama. Dari segi al-wujud, misalnya sholat dan zakat.
Dari segi al-adam, misalnya jihad atau hukuman bagi murtad. Yang kedua, menjaga jiwa. Dari segi al-wujud, misalnya makan dan minum yang terbaik. Dari segi al-adam, misalnya hukuman kisas atau diat. Yang ketiga, menjaga akal. Dari segi al-wujud, misalnya mencari ilmu. Dari segi al-adam, misalnya bagi premium khamar. Yang keempat, menjaga keturunan. Dari segi al-wujud, misalnya nikah. Dari segi al-adam, misalnya bagi penzina, menjaga harta. Dari segi al-wujud, misalnya jual beli. Dari segi al-adam, misalnya riba atau potong tangan pencuri. Hajiyat atau sekunder, yaitu perkara-perkara yang termasuk dalam hajat manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada kesusahan hidup. Jika perkara-perkara ini tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan kesulitan hidup. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari penjualan sesuatu yang tidak jelas atau gaharar, seperti ikan di laut dan burung di udara. Ini bertujuan menjamin kepentingan pembeli untuk mendapatkan haknya yang setimpal. Dan yang terakhir ada tahsiniyat atau kebutuhan tersier, itu perkara-perkara yang bersifat komplementer. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia boleh jadi akan menyebabkan kehidupannya menjadi buruk pada pandangan akal. Contohnya, seorang individu yang telah mempunyai kendaraan dibenarkan atau dibolehkan untuk memiliki sebuah lagi kendaraan sekiranya mempunyai keperluan dan kemampuan. Dan yang terakhir, pembagian ini sengaja dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama untuk membantu umat Islam dalam menentukan prioriti atau prioritas dan keutamaan dalam melakukan ketaatan dalam hidup mereka. Jadi tujuan hukum Islam itu dapat membantu kita sebagai umat Islam untuk menjadi pandangan kita ke depannya agar kita tidak tersesat dalam menjalankan atau melakukan sesuatu agar tidak salah langkah, dan itu merupakan tujuan hukum Islam. Ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.